Organisasi Front Pembela Islam resmi dilarang di Indonesia. Segala kegiatannya, atributnya itu dilarang. Pelarangannya nggak perlu lewat keputusan pengadilan. Sebelum ada undang-undang ormas yang baru, sebelumnya itu Perpu Ormas, memang melarang atau membubarkan ormas kudu lewat pengadilan. Sekarang nggak perlu lagi. Kalau ada ormas yang tujuannya bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan Pancasila, hobi bikin onar, berfungsi semi polisional dengan sweeping-sweeping misalnya, ya wajib dilarang atas nama undang-undang. Terus gimana kalau FPI ganti nama? Misalnya jadi Front Pemuja Itik. Visi misinya memasyarakatkan potong bebek angsa sampai ke kuali. Atau menjadikan nasi bebek sebagai makanan terenak di dunia. Itu nggak masalah, silakan aja. Karena memasarkan nasi bebek tidak bertentangan dengan undang-undang kita. Kalau FPI, Front Pembela Islam yang kemarin itu jelas, visi misinya aja khilafah. Masa mau dibiarkan berkeliaran di Indonesia? Dengan pelarangan ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadly Zon, bereaksi keras. Ia membela FPI mati-matian. Berbeda dengan Fadly, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, malah mendukung langkah pemerintah melarang FPI. Sementara di antara keduanya, sikap Ketua Umum Prabowo Subianto nggak berubah. Ia tetap menjadi pemegang tropi sebagai orang paling pendiam seangkasa raya. Setidaknya sejak diangkat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi, suara Prabowo nyaris tak terdengar. Wus, wus. Prabowo boleh aja jadi pendiam. Tapi orang mau tahu sebetulnya sikap Gerindra untuk FPI ini yang asli itu yang mana? Apakah yang disuarakan Fadly atau yang disuarakan Saras? Kalau saya sih simpel membacanya. Suara Saras itu keluar karena nggak enak. Prabowo sama Sandi kan udah masuk kabinet Jokowi. Sementara di mata saya, sikap Gerindra yang asli ya suara Fadly itu yang membela FPI habis-habisan. Saat pembubaran HTI, Fadly juga melakukan pembelaan pada HTI habis-habisan juga. Jadi meski sudah ada dalam koalisi pemerintah, Gerindra ya tetap Gerindra. Pembelaannya pada FPI dan HTI dulu menunjukkan wajah sebenarnya. Istilahnya, kalau sekarang nih ya buat Gerindra, kuenya doyan tapi dia nggak mau membereskan bekas makanannya sendiri. Para pendukung Prabowo Sandi yang saat Pilpres dulu kecewa karena Gerindra tergiur masuk kekuasaan. Prabowo Sandi dan Gerindra dianggap mengkhianati mereka. Sementara bagi pendukung Jokowi Ma'ruf, sikap Fadly yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah ini juga dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Jadi itulah resiko bagi Gerindra yang bersikap kewaria-wariaan. Dianggap berkhianat di mana-mana, cewek bukan, cowok bukan. Nah itulah kesimpulan saya yang saya rekam dari obrolan di berbagai sosial media. Tapi mungkin aja sih sikap saling bertabrakan itu sebagai strategi Gerindra untuk tetap mengumpulkan suara dan mempertahankannya. Fadly berposisi mempertahankan suara dari kelompok-kelompok garis keras. Sementara Saras dengan statementnya kemarin diharapkan mengais-ngais suara kaum nasionalis. Jadi bagi Gerindra, sikap mereka yang kewaria-wariaan itu ya nggak masalah. Mungkin dalam politik mereka mikirnya kayak gitu. Tapi bener nggak sih? Nggak masalah. Kenapa Gerindra nggak belajar dari Partai Demokrat dulu saat Pilpres 2014 lalu? Waktu itu Partai Demokrat mengambil sikap nggak mendukung Prabowo, nggak mendukung Jokowi. Maunya ada di tengah-tengah kayak sosis hotdog gitulah. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Suara Demokrat terjun bebas dari 20% pada pemilu 2009 menjadi tinggal 10% pada pemilu 2014. Terus karena sikapnya yang ambigu terus-terusan,
posisinya kayak sosis hotdog terus-terusan, suaranya melorot lagi tinggal 7% pada pemilu 2019. Nah, kalau model ini terus dilanjutkan oleh Demokrat nggak jelas kelaminnya, gue rasa mempertahankan 7% bukan perkara gampang bagi partai anak cucu Cikeas ini. Memang kita nggak bisa begitu aja sih menempelkan kasus Demokrat yang anjlok ke Gerindra atau sikap Gerindra sekarang. Tapi yang harus dicatat oleh teman-teman Gerindra, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang suka dihianati, apalagi dihianati oleh parpol. Teh Nini aja nggak suka dihianati. Mungkin dulu ketika sosial media belum serame sekarang, partai bisa-bisa aja main roller coaster gitu lah. Pagi jadi Sunarto, malamnya Sunarti, nggak jelas. Tapi dulu masyarakat cuek karena keterbatasan akses masyarakat. Sehingga mereka sulit membandingkan Sunarto sama Sunarti. Omongan yang satu dengan omongan yang lain sulit mereka banding-bandingkan. Jadi mereka nggak tahu kalau partai lagi main roller coaster. Tapi kan kini ada sosial media. Orang bisa melihat dengan jelas ketidakkonsistenan sikap sebuah parpol atau politisi. Kehadiran media sosial juga membuat rakyat lebih melek politik. Media sosial membuka ruang kepada semua orang untuk mengungkapkan unek-uneknya secara langsung. Akibatnya apa? Obrolan politik tersampaikan dengan bahasa rakyat. Baik rakyat jelata maupun rakyat jelita, semuanya mulai mengerti tentang politik. Ada dampak positifnya ketika suasana seperti itu. Partisipasi pemilu terus meningkat. Kemarin di tengah pandemi misalnya, partisipasi pilkada bisa sampai 75%. Menurut saya itu angka yang luar biasa. Satu hal yang juga pasti di era medsos ini, ingatan publik nggak lagi sependek dulu. Para politisi boleh sekarang ngomong iya, besok ngomong enggak, dan seolah-olah publik lupa. Biasanya mereka mengambil sikap nggak apa-apa kalau sekarang berbuat ngaco, besok bisa diubah. Nanti orang juga lupa. Mereka salah. Ingatan publik mungkin pendek, tetapi jejak digital itu panjang dan keras, kawan. Ingatan kita itu bisa dimunculkan lagi dengan jejak digital lama. Maksudnya begini, ketika Fadli ngomong membela FPI, Saras ngomong membela pemerintah, orang bisa mensejajarkan ini maksudnya apa, sikap Gerindra apa. Jadi di zaman media sosial kayak gini, rekam jejak dan konsistensi politisi atau parpol akan menjadi variabel penting bagi masyarakat yang sudah tercerdaskan untuk menentukan pilihan politiknya nanti. Masyarakat makin cerdas, nggak mudah lagi untuk ditipu dengan pupur atau gincu. Di masa depan, saya yakin parpol yang kelaminnya nggak jelas, yang sikapnya kewaria-wariaan, yang ambigu, yang di sini bilang iya, di sana bilang iya, di sini bilang enggak, di sana bilang iya, atau nggak jelas kayak gitu. Lama-lama juga akan dicuekin sama orang. Kenapa? Karena di saat ini kita membutuhkan sebuah sikap politik yang konsisten, yang clear. PKS misalnya, sikapnya jelas dari awal. Dia mendukung FPI, ya kan? Dia mendukung HTI. Kemarin-kemarin petinggi-petingginya juga bersimpati pada gerakan ISIS, bersimpati pada gerakan Al-Qaeda, karena memang dekat-dekat ke sana. Clear, jelas posisinya di mana mereka. Tapi Gerindra posisinya ambigu dan banci. Saya sih hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.